Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini saya berada di kawasan Pelabuhan Adikarto. Pelabuhan Adikarto ini adalah pelabuhan untuk penangkapan hasil ikan dari Laut Selatan. Pelabuhan ini berada persis di sebelah kawasan Pantai Glagah. Di sebelah barat sana sudah bisa melihat itu adalah hamparan batu-batuan untuk memecah ombak. Itu adalah kawasan Pantai Glagah. Dan di sini adalah kawasan Pelabuhan Adikarto. Pelabuhan ini masih sepi sekali karena memang selama masa pandemi tempat ini juga tertutup untuk umum dan baru dibuka beberapa waktu belakangan ini saja. Tetapi belum banyak pengunjung. Di sana terdapat bangunan-bangunan untuk orang bisa beristirahat, untuk orang bisa menikmati makan hasil laut. Ada rumah makan ikan, ya, ikan laut. Nah, berbicara tentang pelabuhan, saudara-saudara, saya teringat sebuah kisah yang tercatat di Alkitab, yaitu tentang seorang yang bernama Yunus. Saudara-saudara, kita sudah akrab, sudah tahu tentang nama Yunus ini. Dia adalah seorang nabi yang dipilih Tuhan untuk diutus ke negeri Niniwe untuk memberitakan kepada raja dan seluruh penduduk Niniwe supaya negeri itu dan penduduknya bertobat supaya Tuhan tidak menjatuhkan murka atas Niniwe. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Yunus setelah dia menerima panggilan Tuhan ini? Saudaraku, di ayat yang kedua dari kitab Yunus pasal 1 ditulis demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ini pesan Tuhan kepada Yunus untuk Yunus diutus pergi ke Niniwe. Tetapi saudaraku, apa yang dilakukan Yunus dicatat di ayat 3 demikian. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Inilah yang dilakukan Yunus. Yunus terima panggilan Tuhan, tetapi dia menolak panggilan Tuhan. Harusnya dia pergi ke Niniwe, tapi di sini dia justru pergi ke Tarsis dengan melewati pelabuhan namanya Yafo. Dan di Yafo, Yunus mendapat kapal untuk dia bisa berlayar menuju ke Tarsis, saudara-saudara. Nah, kita tahu kisah itu akhirnya bagaimana. Di tengah perjalanan pelayarannya, akhirnya singkat cerita, kapal itu diombang-ambingkan oleh ombak yang begitu rupa sehingga dikatakan nyaris tenggelam. Dan akhirnya singkat cerita, seluruh penumpang kapal membuang semua muatan kapal, seluruh isi yang di kapal ke laut, saudara-saudara. Tetapi juga tidak bisa menolong. Sampai akhirnya kita tahu setelah lewat ujian, maka didapatinya Yunus penyebab goncangan kapal itu di tengah laut. Yunuslah penyebab kapal itu akan tenggelam. Dan akhirnya Yunus berkata, baiklah, karena aku yang menjadi penyebab, lemparkan saja aku ke dalam laut. Itu ceritanya. Tetapi poin apa yang bisa kita petik di sini, saudara? Ketika kita menerima panggilan Tuhan, jangan sekali-kali kita menolak panggilan Tuhan. Jangan sekali-kali kita mengabaikan panggilan Tuhan. Apalagi kita melawan panggilan Tuhan. Saudaraku, apapun panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing, apakah kita terpanggil sebagai seorang pelayan yang melayani Tuhan sepenuh waktu, atau mungkin melayani Tuhan di bidang apapun, tetap lakukan, tetap jalani panggilan Tuhan itu. Maka percayalah, disitulah kita akan mendapatkan penyertaan Tuhan. Kita akan mengalami kasih karunia Tuhan. Jangan seperti Yunus. Jangan tolak panggilan Tuhan, jangan tolak perintah Tuhan, tapi lakukan, terima panggilan Tuhan, dan lakukan dengan taat dan setia. Maka kita akan mengalami
penyertaannya, pertolongannya yang ajaib dan luar biasa. Dan kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi lingkungan dimanapun kita berada. Karena inilah yang dimaui Tuhan kepada kita semua, bagi kita semua orang-orang percaya, yaitu untuk menjadi berkat, untuk menjadi garam, untuk menjadi terang dunia ini, bagi kawasan, bagi lingkungan, bagi masyarakat di sekitar kita, dimanapun kita berada setiap hari. Kiranya melalui renungan singkat ini, lewat kebenaran firman Tuhan ini dari kisah Yunus, kita diingatkan, kita disadarkan untuk sekali lagi, jangan menolak, jangan melawan perintah Tuhan, jangan menolak, jangan melawan panggilan Tuhan, tapi tetaplah berjalan dalam panggilannya, dalam kehendaknya, dalam rencananya yang ajaib, yang agung, dan yang sempurna. Dan percayalah, pasti hidup kita diberkati, hidup kita disertai, hidup kita dipelihara Tuhan secara luar biasa, sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan dimanapun saudara berada, tetap semangat, layani Tuhan dengan sukacita, dengan penuh kesungguhan hati, dan percayalah, penyertaan Tuhan sempurna untuk saudara-saudara dimanapun kau berada. Haleluya, amin.